warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku, Aprilia Zahara, mahasiswa semester 4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke teman-teman semua, di sini aku akan membuat catatan refleksi mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan kedua. Oke teman-teman semua, jadi pada pertemuan kedua kemarin kita belajar tentang berita dan artikel. Apa itu berita, jenis-jenis berita, syarat-syarat berita, lain-lainnya. Dan begitupun dengan artikel. Oke teman-teman semua, kita mengulas kemarin pada pertemuan pertama, berita itu apa sih? Berita itu adalah sebuah laporan tercepat mengenai peristiwa tapi yang berunsur 5W1H. Pertemuan kemarin kita lebih mendalam tentang berita, apa sih nilai-nilai berita, syarat-syarat berita, dan lain-lainnya. Jadi apa sih yang dimaksud 5W1H itu? Oke, jadi yang dimaksud dengan 5W1H ini yaitu terdiri dari what, who, when, where, why, and how. Nah, apa sih arti dari 5W1H ini? 5W1H ini terdiri dari apa, mengapa, siapa, kapan, mana, dan bagaimana. Teman-teman semua, jadi berita itu ada jenis-jenis berita. Yaitu salah satunya ada straight news, soft news, in-depth news, feature news. Apa sih arti dari berita-berita tersebut? Yang pertama itu ada straight news. Straight news ini merupakan suatu berita yang lebih formal dan dapat dilakukan di mana saja tentunya. Tetapi straight news ini merupakan suatu berita yang berdasarkan fakta tanpa ditambahnya penjelasan maupun intervensi. Kedua itu ada soft news. Ini merupakan suatu berita yang lebih ringan dan tentunya juga bisa dilakukan di mana saja, tetapi berita ini bawaannya lebih santai dan lebih ringan bawahnya berita hard news. Selanjutnya ada in-depth news, merupakan suatu berita yang disajikannya itu lebih mendalam, dan berita ini juga merupakan suatu berita yang dikembangkan dari berita yang sudah ada, gali kembali data-data yang sudah ada dan dampaknya pada publik secara mendalam. Yang terakhir ada feature news. Feature news ini merupakan suatu berita yang yaitu mengedepankan bagaimana atau mengedepankan peristiwa fenomena yang terjadi. Oke teman-teman semua, selanjutnya ada nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita di sini merupakan suatu kriteria untuk berita digunakan untuk menentukan berita mana yang pantas atau yang layak untuk dipublikasikan atau tidak. Jadi ada 10 nilai-nilai berita yang kemarin diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Pertama itu ada magnitude, artinya menggemparkan. Suatu berita pun bernilai menggemparkan. Kedua itu ada proximity, adalah suatu berita yang tersebar dengan cepat. Tiga itu ada aktual, sebuah berita yang baru terjadi, itu masih hangat-hangat. Keempat yaitu impact, harus berdampak ya. Lima itu ada usualness. Usualness kayaknya ya, artinya itu tidak biasa. Berita itu yang di luar nalar, yang aneh-aneh. Oke, yang keenam itu human interest. Human interest ini adalah berita yang membuat orang penasaran. Ketujuh itu konflik, sebuah berita yang mengandung unsur perselisihan, permasalahan lain. Yang kedelapan, surprising, itu berita yang mengandung mengejutkan. Sembilan itu ada sex, arti pemerkosaan, pelecehan seksual, lain-lain. Dan 10 itu informasi, berita yang mengandung informasi. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat berita. Berita itu ada 4. Yang pertama faktual, aktual, penting, menarik. Selanjutnya ada media massa. Ada media cetak, majalah, koran, dan lain-lain. Dan yang kedua itu media cyber seperti internet, Instagram, WhatsApp. Dan yang ketiga, media elektronik seperti handphone, radio, televisi, dan masih banyak lainnya. Adapun susunan paradigma dalam berita yang terdiri dari judul, lead, tubuh berita ataupun isi berita, terakhir ekor, penutup. Oke teman-teman semua, yang terakhir itu ada artikel. Artikel ialah merupakan karya tulis lengkap atau pembahasan lengkap dalam suatu pengetahuan yang diparafrasekan dan disajikannya dalam menggunakan unsur 5W ataupun 5W1H ataupun tidak, itu bisa. Dan artikel ini juga sifatnya lebih ke menganalisis. Dan artikel ini juga bisa berbentuk opini ataupun pendapat. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan. Aku Aprilia Zahara izin mengirimkan
tugas reading journal ini ke dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya